Assalamualaikum. Mana ya, bangku dibuat ini lu. Sandarin aja lah. Orang mana pada nyender. Sampah dipukul di sini. Sini aja pagi aja. Kayak gini sampah kan Jek ya? Memulai itu. Wait. Iya. Halo Bang Aldi. Gimana lah, sandarin lah. Mana Bang Mul? Tambahin Bang Mul. Oh, biar tonton dulu Jek, biar nonton dulu. Undangnya masih undangnya. Ini pakai ini. Udah. Mana? Anjing. Terus paling wisata pere. Iya. Ini lagi nggak Bang? Bang Mul udah masuk belum? Kasih salam-salam dulu dong. Salam Aditya Matpayuda. Bukan Adit Pamaher. Assalamualaikum. Salam. Malam Bang Mul. Ya, siap. Terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih juga. Sempat menggunakan sumber. Tema hari ini Diri dulu dong. Tes koneksi. Bentar. ya Pak, tes koneksi dulu. Gimana Pak? Koneksinya lancar. Nunggu rame. Juga rame. Nunggu rame. Bentar lagi betulin posisinya dulu nih. Oke siap. Kita lagi cari-cari dulu nih. Oh, prepare aja dulu. Siap. Ini handphone takutnya Kopi jatuh Bang. nih. Kopi dulu. Handphone jatuh. Terus kedengeran nggak? Dengeran Pak? Jelas. Dengeran. Ya, pelan bagus. Di bawah gimana? Dengeran sih, jelas. Yang join udah berapa tuh baru tuh? Nunggu Baru nunggu 4. banyak yang join apa gimana? Serah Pak, baru 6 loh. Baru 6. Sambil tes dulu ya. Jadi udah. Tuh ada Kartara Grindo bergabung. Wih. Salam kenal Bang. Salam-salam dulu tuh sama yang baru gabung. Selamat bergabung di Kyoto 05. Lagi tuh ada Aldi Feb ya. Aldi Feb sama Aldi Feb. bus Panas, pariwisata 5 star. Wih. Bang Gilang. Ada NO. Halo Bang Hafiz. Halo Nisa, selamat bergabung.
Ada suara-suara ini gak di sana masuk? Ada sedikit bang. Apa suara apa tuh? Suara angin apa gimana? Kipas. Mudah-mudahan gak boleh sih. Eri Suryana. Selamat bergabung. Terima kasih sudah uang waktunya ini. Mau buka topinya. Mantap Pak. Akbar Mulyana. Akbar Hari Mulyana, namanya sama tuh. Sama siapa itu? Sama bapak. Beda masa Pak ya. Nama sama tuh beda masa Pak ya. Dindi. Waalaikumsalam. Salam. Gimana Bang Mul? Bisa dimulai apa nunggu sebentar lagi? Sambil ngecek semua. Iya nih, ini. Sebentar. Siap. Nanti di follow Qatar dukuhnya. Duku atas atau duku mana nih? Syahkiniasa. Assalamualaikum. Ridwan Kusnawan. Selamat bergabung Bang. Reza Alfan. Oh, suara lu malah kecil ya. Bentar bang. Ini soalnya nggak stabil nih. Udah anjing. Salam untuk Bang FPK dan 4. Nyari tiket dulu. Bisa dimulai Bang Mul. Boleh. Bunyi apaan tuh? Angin Mbak, pintu. Oh, pintu. Suara yang dari tempat saya bunyi juga gak ada bersih apa enggak? Bersih. Ini yang lagi bergabung followernya Karang Taruna RW 05 semua nih. Ya Pak, follower semua Pak. Nanti kita akan fallback kembali untuk Karang Taruna Tangsel. Terus dari yang tadi Akbar Hari Mulyana dari Kramat Jati. Oke, kalau mau bisa dimulai nggak apa-apa, ayo. Oke, kita mulai sekarang ya Bang Mul ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Sidik, biasa dipanggil Sidik. Ya, mungkin Bang Mul udah sedikit tahu tentang saya.
hari ini saya ingin bertanya untuk menghadapi dinamika di organisasi Karang Taruna sendiri, Bang Mul. Mungkin Bang Mul kan pernah menjabat sebagai ketua unit, keparahan, lalu sekarang di ketua Karang Taruna Kecamatan. Mungkin masa-masanya Bang Mul pernah merasakan dinamika yang berbeda dengan zaman yang sekarang, Bang Mul. Ya. Nah, Ya, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Saya merupakan Ketua Karang Taruna Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Pertanyaan mengenai dinamika, bagaimana dinamika? Ya, perihal dinamika itu memang tidak lepas daripada organisasi ya. Sebuah organisasi memang dibentuk berdasarkan atas ide bersama, ya, ide bersama, keinginan bersama daripada anggota-anggota pada saat membentuk organisasi tersebut. Jadi wajar ketika ada dinamika yang terjadi. Sebenarnya tadi enggak ya? Agak skip, Pak. Agak skip ya. Ya, dinamika yang terjadi itu wajar adanya ya. Namanya satu organisasi isinya tuh banyak kepala ya. Banyak kepala yang mana banyak ide-ide yang dikeluarkan oleh masing-masing individu di organisasi tersebut sehingga membuat dinamika sebuah organisasi itu terjadi gitu, dan itu wajar adanya. Pengalaman-pengalaman yang kita alami, yang saya pribadi alami adalah dinamika ketika, contohnya yang sederhana aja lah, ketika rapat itu ada yang namanya silang pendapat antara anggota atau yang memiliki ide masing-masing, dan itu wajar-wajar saja sejauh silang pendapat tersebut terjadi pada saat rapat saja. Jadi ketika selesai rapat sudah selesai permasalahannya, jadi tidak dibawa-bawa lagi ke ranah publik. Jadi selesai di forum ya sudah selesai gitu, jangan sampai dibawa-bawa lagi ke luar gitu. Nah, itu dinamika yang terjadi pada saat di organisasi. Setelah itu ya banyak sih ya dinamika, makanya modelnya apa ini ya, dinamika yang dimaksud ini selain daripada yang sederhana itu adalah yang silang pendapat pada saat rapat gitu kan. Lalu terus perbedaan pendapat pada saat melaksanakan sebuah kegiatan. Lalu banyak sih dinamika yang terjadi di dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi yang kita geluti sekarang ini ya, yang kita ikuti saat ini, yaitu organisasi Karang Taruna gitu. Demikian. Untuk menghadapi dinamika yang kebanyakan sekarang kan anak-anak muda dibawa ke jalur pribadi ya Bang Mul ya. Itu sifatnya gimana Bang Mul untuk menyikapinya ke rekan-rekan kita semua yang jika ada masalah kita selesaikan bisa di forum, nah tanpa harus dibawa keluar atau lebih ke pribadi gitu. Ya, yang pertama sekali adalah sesungguhnya itu adalah proses pendewasaan ya. Proses pendewasaan ketika pada saat rapat terjadi silang pendapat, lalu ketika sudah selesai rapat masih dibawa-bawa gitu, jadi ke bawah bapernya gitu loh. Nah, ini yang tidak boleh terjadi oleh seorang yang mengikuti sebuah organisasi, khususnya Karang Taruna seperti ini. Karena kita sama-sama ketahui bahwa yang namanya organisasi Karang Taruna ini adalah organisasi yang isinya itu benar-benar heterogen gitu, bermacam-macam, dari mulai perbedaan usia ya kan antara 13 sampai dengan
45 tahun itu kan udah berbeda. Lalu perbedaan ras, ya kan, perbedaan golongan, perbedaan agama gitu kan, pendidikan terutama berbeda, karena di dalam organisasi Karang Taruna itu anggota-anggotanya dari yang mulai mungkin tidak lulus SD, yang lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, bahkan ada yang S2 pun masih berkiprah di Karang Taruna. Itu wajar adanya ketika terjadi perbedaan pendapat, silang pendapat yang merupakan dinamika daripada sebuah organisasi khususnya Karang Taruna, karena memang dari dibentuknya sendiri sudah memang berbeda satu sama lain kita sebagai anggota Karang Taruna gitu. Namun semua pada akhirnya adalah tergantung kepada pendewasaan diri itu. Itu proses pendewasaan ya, proses pendewasaan. Pembentukan karakter juga ya Bang Mul ya, bisa disebut seperti itu ya. Bagaimana? Bisa disebut pembentukan karakter pribadi juga, mungkin bisa disebut seperti itu. Bisa seperti itu, bisa. Nah, mungkin konflik atau dinamika yang terjadi dari masa ke masa pasti ada beda-bedanya ya Bang Mul ya. Beda-beda. Karena kan zamannya semua sesuai dengan menjabat. Gimana? Ya mungkin dari pas Pak Mul menjabat sebagai ketua unit sampai kelurahan sampai sekarang di kecamatan, itu pasti ada perbedaan masing-masing Pak ya. Ya, itu memiliki karakteristik tersendiri ya. Dari mulai kita ikut di organisasi Karang Taruna tingkat unit ya, tingkat RW, hingga sampai sekarang itu pencapaian tertinggi saya adalah saat ini saya menjabat masuk dalam kepengurusan Karang Taruna tingkat Provinsi DKI Jakarta. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan bagi saya pribadi, karena ini pencapaian tertinggi saya gitu kan. Dan itu masing-masing memang beda. Ketika di Karang Taruna unit ya, usia saya juga saat itu masih relatif muda juga ya, masih usia 18 tahun, 19 tahun lah, kurang lebih 18 tahunan lah. Di situ pun ada abang-abangan atau kakak-kakak kita yang punya silang pendapat juga gitu ya. Namun kita menyikapinya adalah kita bisa memilah mana yang kita harus ikuti dan mana yang harus tidak kita ikuti gitu. Lalu berlanjut lagi kepada ketika saya memimpin sebuah organisasi Karang Taruna tingkat kelurahan. Di situ lebih besar lagi tantangannya. Ketika kita bergabung dari semua wilayah di RW yang ada di wilayah dari 13 RW yang ada itu, kita berkumpul jadi satu dan merupakan masing-masing semua orang wilayah itu karakter beda-beda gitu. Dan ketika ada konflik terjadi di antara kawan-kawan, ya kita harus bisa menyikapinya dengan baik, dalam artian tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan, tidak memihak sebelah ini gitu loh. Tapi kita kita cari solusi dan benang merahnya gitu. Intinya sih komunikasi juga antara kita semua itu. Seperti itu. Lanjut lagi ke tingkat kecamatan. Nah, tingkat kecamatan berbeda lagi, masing-masing karakter satu kecamatan itu kan beda gitu kan. Beda lagi, apalagi di tingkat tatanan yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkat provinsi DKI. Itu dinamika atau yang nama silang pendapat, konflik itu biasa terjadi. Yang penting kita tidak bawa keluar gitu masalah tersebut. Jadi di-keep sebagai permasalahan internal pribadi organisasi Karang Taruna, biar di mata orang luar itu Karang Taruna tetap baik seperti itu. Di marwahnya semua tetap anggotanya semua ya Pak ya. Iya betul. Kalau untuk secara pembangunan Pak, dari Bapak menjabat sebagai ketua unit sampai dengan sekarang ketua kecamatan, itu dinamikanya ada yang signifikan juga Pak? Gimana maksudnya? Mungkin kan dalam setiap
apa pas Bapak menjabat sebagai ketua, jadi kan itu ada pembangunan untuk kayak kegiatan atau apa, itu emang beda-beda atau gimana Pak? Dari unit sampai kelurahan, kecamatan, untuk Ya, program pembangunan dalam hal apa maksudnya nih? dalam seprogram untuk kegiatannya gitu Pak? Iya, kalau kan cuma masing-masing Karang Taruna di tingkatan masing-masing kan beda-beda ya. Kalau untuk Karang Taruna unit misalnya, ya bagaimana menggerakkan sebuah organisasi Karang Taruna di unit itu biar bergerak anak mudanya, itu untuk tingkatan unit ya, tingkatan unit. Bagaimana yang penting kalau di unit itu yang penting anak mudanya bergerak di sebuah organisasi Karang Taruna tersebut, itu yang terpenting di unit ya. Kegiatannya ya yang rutinitas paling apa sih namanya 17-an ya, Agustusan, lalu peringatan hari besar, lalu apalagi sih kegiatan-kegiatan sifatnya memang rutinitas tahunan, biasanya kan seperti itu di unit ya. Namun dengan seiring bertambahnya berjalannya waktu, peran Karang Taruna itu lebih mendalam lagi, lebih masuk lagi, lebih kepada ikut juga dalam hal rembuk RW gitu kan, untuk memberikan pendapat atau masukan mengenai wilayah. Itu peran-peran anak muda biasanya Karang Taruna itu diikutsertakan untuk tingkat ini. Lalu di tingkat yang lebih tinggi, tingkat kelurahan, yaitu bergabungnya seluruh teman-teman di unit RW di satu kelurahan itu bergabung menjadi satu. Nah, di situ adalah sifatnya pembangunan karakter yang lebih maju lagi, lebih bagus lagi, di mana kita masing-masing sharing informasi dari berbagai wilayah RW yang ada di wilayah Kelurahan Karanganyar. Jadi semua kepala bergabung menjadi satu di sebuah organisasi karakter kelurahan untuk mengadakan sebuah event atau kegiatan gitu. Selain daripada informasi-informasi dan menjadi mitra daripada pihak kelurahan seperti itu. Kalau di tingkat kecamatan sifatnya adalah forum komunikasi ya. Jadi kalau untuk kegiatannya lebih kepada kita komunikasi satu sama lain, tukar informasi satu sama lain, lalu mendorong ke arah ke masing-masing di wilayah kelurahan masing-masing ada di kecamatan tersebut gitu, dengan bersinergi tentunya dengan pihak kecamatan, dalam ini Pak Camat. Seperti itu. Oke, sebentar ya Pak. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan nih Pak Mul nih, apakah Ya. manajemen konflik di organisasi itu perlu? Ya, kalau manajemen konflik itu memang ada dirasa perlu perlu ada sebuah pernah dengar atau pernah mendengar seseorang berkata itu bahwa kalau memang konflik itu perlu dipertahankan, kenapa tidak? Karena ada sisi positifnya juga konflik itu terjadi. Jadi tergantung bagaimana kita memanage konflik tersebut agar bisa menjadi sebuah kekuatan. Nah, akan menjadi sebuah kekuatan. Sini, manajemen konflik itu kan berarti ada konflik yang terjadi antar anggota Karang Taruna. Betul Pak. Dan antara dan pro dan yang kontra, gitu kan, dua sisi lah ya pasti. Nah, ketika yang sini, yang sebelah kiri katakanlah menginginkan kegiatan A, sedangkan yang B menginginkan kegiatan satu lagi, itu kan berarti kan harus ada sebuah pengkondisian bagaimana caranya agar dua ini bisa dirangkul menjadi sebuah kekuatan, sebuah kegiatan yang pada akhirnya dua-duanya itu nanti akan berjalan bersinambungan. Nah, itu butuh yang namanya pengertian dan juga ilmu
mengenali karakter masing-masing orang di dalam apa namanya organisasi tersebut. Jadi namanya organisasi kan banyak nih. Jadi kita mesti kenal karakter masing-masing orang per orang tuh. Si A begini, si B begini, si C begini gitu kan. Bagaimana kita memanage-nya yang pada akhirnya semuanya akan apa namanya akan mengeluarkan potensinya dalam sebuah konflik. Dalam artian sebenarnya konfliknya bukan konflik anak-anak gontok-gontokan, bukan seperti itu. Konflik yang dalam artian apa namanya ketidaksetujuan atau sebuah kegiatan, katakanlah seperti itu gitu. Hanya yang penting asal bisa di manage, ya manajemen konflik itu ya monggo-monggo aja, yang penting bisa menyelesaikannya pada akhirnya. Berarti untuk manajemen konflik itu emang perlu ada Pak ya? Ya perlu ada sejauh bisa nanti diselesaikan. Kalau nggak bisa diselesaikannya repot juga gitu. Perlu, ya penting juga karena kalau nggak ada konflik terkadang tidak akan tercipta sebuah ide organisasi yang kuat. Itu biasa. Nah, saya bisa organisasi Karang Taruna Kelurahan Karanganyar saat itu bisa kuat karena sering terjadi konflik di dalamnya. Dan kita bisa konflik itu dengan baik. Itu sehingga Karang Taruna Karanganyar itu dulu itu 2009 menjadi salah satu Karang Taruna yang berprestasi di tingkat nasional tahun 2009 itu di masa ketika saya menjadi ketua Karang Taruna Kelurahan Karanganyar dengan dibantu oleh Ustadz Riwahyu saat itu yang mewakili kita Karanganyar sebagai peserta di Karang Taruna Expo dulunya. Seperti itu. Oke, siap, terima kasih. Nah, ada lagi pertanyaan dari Heri Suryana, Bang Mul. Ya, siap. Bagaimana mengatasi atau solusi kejenuhan dalam dinamika berorganisasi? Mengatasi atau solusi kejenuhan dalam dinamika berorganisasi. Biasanya kan kalau anak muda ya emang kadang bosannya cepet, jenuhnya cepet. Iya, ya betul. Kebosanan atau kejenuhan di dalam berorganisasi khususnya Karang Taruna itu pasti ada. Karena saya secara pribadi pun pernah mengalami hal tersebut. Itu. Saat itu bukan sebagai ketua, jadi saya sebagai wakil ketua. Saya untuk hal yang bermanfaat gitu. Jadi untuk saat jenuh saya tersebut saya alihkan ke kegiatan saya yang lain. Jadi saya tidak ngumpul dengan teman-teman Karang Taruna, tapi saya berkumpul dengan teman-teman saya yang lain gitu di luar Karang Taruna. Ya contohnya misalnya saya kan hobinya kebetulan bermusik. Nah saya mengalihkan kejenuhan saya berorganisasi Karang Taruna ini dengan bermusik bersama teman-teman saya yang lain. Setelah sampai sehingga ketika bermusik itu ada kita ternyata nyambung dalam organisasi di dalam musik tersebut gitu kan. Akhirnya ketika hobi tersebut kita salurkan lagi ke dalam organisasi gitu. Jadi sah-sah aja ketika orang yang jenuh dalam berorganisasi itu muncul. Kalau seandainya itu terjadi, kalau masing-masing udah banyak yang jenuh, harus ada penyegaran. Penyegarannya adalah ya rekreasi. Rekreasi yang sederhana adalah kan sesungguhnya kan Karang Taruna itu basicnya juga sebenarnya ROK ya atau rock gitu ya, rekreasi, olahraga dan kesenian gitu. Jadi itu yang anak muda sangat senengin yang namanya rekreasi, olahraga dan kesenian. Nah coba ajak rekreasi pasti senang. Ajak olahraga pasti senang, olahraga yang mereka gemarin. Ajak mereka berkesenian pasti senang. Nah itu yang harus disikapi ketika kejenuhan ini. Kayaknya kita jenuh nih, udah kita rekreasi yang dekat-dekat aja, Ancol gitu kan. Kita mau berenang ya berenang yang dekat aja. Misalnya sekarang di Koni gitu kan yang murah-murah. Berkesenian ya udah ngeband atau bikin acara
kesenian apa kayak gitu. Cuman kan sekarang permasalahan ini lagi masa pandemi nih, hal-hal yang sifatnya berkumpul itu kan masih Dilarang, Pak. masih dilarang ya, masih harus protokol. Jadi ya tunggulah saatnya gitu. Tunggulah saatnya. Justru kejenuhan itu timbul dikarenakan stagnannya itu yang namanya kegiatan. Kalau kegiatannya itu aja pasti jenuh. Apalagi kalau nggak ada kegiatan pasti jenuh juga. Iya. Berarti kesimpulannya kalau untuk mengatasi kejenuhan atau itu disalurkan dengan hobi-hobi yang kita itu aja kali Pak ya. Iya, lebih itu lebih baik karena apa namanya manusia ya. Manusia melakukan rutinitas seperti itu kan, gue masa temennya ini aja. Akhirnya dia coba mengalihkan kegiatan yang lain. Itu sah-sah aja sih. Istirahat paling sebulan 2 bulan dan itu jangan dipaksakan juga. Jangan dipaksa lu nggak ngumpul gitu ya bosen namanya orang jenuh ya kalau nggak ada kegiatan. Gimana juga ya? Karena saya pernah mengalami tersebut. Manusia pernah mengalami semuanya Pak ya. Bukan di Iya, dalam pernah semuanya itu. Saya pun pernah mengalami. Nah, ketika saya mengalami itu ya saya cuma izin aja sama ketua gitu kan, bahwa gue nggak bisa aktif dulu nih untuk saat ini gitu kan. Jadi gue vakum dulu dah. Tapi ketika ada kegiatan dilaksanakan, kita tetap muncul dan kita memang tetap memperhatikan apa yang terjadi, berita-berita persiapan, jadi kita nggak kaku juga, gitu. Oh, ya. Berarti udah patah. Lanjut lagi nih Bang Mo untuk dari Qatar Agrindo. Qatar Agrindo, siap. Upaya apa yang harus dilakukan agar organisasi tetap eksis atau menjalankan fungsinya? Upaya apa yang harus dilakukan Ya, agar organisasi tetap eksis atau menjalankan fungsinya? betul. Upaya yang dilakukan adalah yang pertama, kalau kami sih, kalau saya dulu itu waktu jadi ketua Karantina Kelurahan, kita memang setiap malam Sabtu itu kumpul bareng. Kita kumpul bareng di kelurahan saat itu ya. Kumpul bareng, kita ngobrol 1 orang 2 orang, ntar yang lain pada ngumpul ikut Gitu Pak ya. sebuah ide gitu kan. Itu sebuah ide melakukan sebuah kegiatan. Lalu ya sesungguhnya yang namanya biar tetap eksis itu adalah ada program yang memang sudah terjadwal gitu, terschedule ya. Karena kan fungsi Karang Taruna itu kan sebagai organisasi sosial ya, yang untuk melaksanakan atau menanggulangi yang namanya PMKS ya, penanggulangan masalah kesejahteraan sosial gitu. Jadi ya biar tetap eksis harus ada itu tadi schedule. Kan pasti ada yang namanya rapat kerja untuk jangka pendek, jangka panjang ya kan, jangka menengah kayak gitu kan. Nah, jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa gitu kan. Jadi ya seperti itu harus ada planning. Karang Taruna atau organisasi kalau tidak ada planning ya nggak akan jalan. Pasti planning apa cuma sifatnya spontanitas doang. Jadi ya bikin kegiatan ini lah, ayo udah selesai kegiatan ya sudah selesai. Tapi kalau sudah di planning untuk jangka panjang gitu kan, ya insya Allah itu tetap eksis itu Karang Taruna. Dan juga kaderisasi itu penting. Kaderisasi itu penting karena usia manusia atau usia kita kan bertambah ya. Usia kita bertambah. Lama-lama kan ada yang sudah berkeluarga, ya kan? Yang perempuan diboyong oleh suaminya, ya kan? Yang laki-laki mungkin hijrah, pindah ke tempat yang baru gitu kan. Seperti itu, kaderisasi itu juga penting. Kalau dulu di Kelurahan Karanganyar itu kami itu entah planning apa, tapi memang kita planning juga. Tanpa disadari kita setiap 5 tahun sekali itu kita melaksanakan yang namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan, yang mana pesertanya itu adalah dari Karang Taruna masing-masing unit. Nah, dari situ kita akan mendapatkan kader-kader Karang Taruna dari masing-masing wilayah. Gitu.
Nah dari situ nanti kita bisa tahu yang mana yang potensi untuk bisa menjadi pelanjut atau next generation daripada kita gitu. Nah dengan cara ya merangkul dan memberikan sharing-sharing gitu ya. Ya dengan cara masing-masing sih sebenarnya kalau untuk merangkul atau melakukan kaderisasi. Tapi yang pasti kita di sini melakukan LDK setiap 5 tahun sekali. Saat kemarin-kemarin ya, cuma kan lagi pandemi juga, jadi agak sulit. LDK-nya online, Bang. Nggak ada masalah tahu, nggak ada masalah kalau memang bisa disikapin kalau memang LDK-nya bisa online itu ya kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak? Yang penting kan yang kita ambil itu ilmu ya. Ilmunya, jadi ilmunya kita ambil bisa apa namanya diserap kepada teman-teman calon kader-kader Karang Taruna itu, gitu. Berarti intinya kalau untuk organisasi itu tetap eksis atau menjalankan fungsinya, kita harus mempunyai planning yang jangka pendek, panjang, menengah itu, Pak ya. Iya. Yang namanya rapat kerja itu harus dilakukan. Nanti dengan adanya planning di kegiatan itu, insya Allah organisasi akan tetap eksis menjalankan fungsinya, Pak ya. Iya. Terus diantara juga kaderisasi lewat LDK itu tadi 5 tahun sekali cukup gitu, seperti itu. Kalau di kami sih seperti itu gitu. Oke, sebulan 8. Kita lanjut ke ini, Pak, Villa Aulia, Pak. Sikap tegas apa yang harus dilakukan kepada anggota yang tidak jalani tugasnya sesuai job desk, tapi di sisi lain kita masih butuh dia? Kalau di dalam organisasi Karang Taruna, ini kan namanya organisasi sosial ya. Ya, Pak. Ibaratnya syukur-syukur udah mau ikut gabung kan itu yang pertama ya. Tapi biar bagaimanapun yang namanya tanggung jawab memang harus dilakukan. Kalau di saya pribadi tidak ada sikap tegas apa yang harus dilakukan, istilahnya memecat itu tidak ada, karena ya itu tadi kagak dibayar kok kita ikut di Karang Taruna masih kita pecat, nanti minta pesangon dia. Tapi mungkin misalkan ada anggota lain yang agak gimana menyampaikan ke ketua, apakah ketua itu wajib menegurnya atau kalau sanksi atau gimana, Bang Mul? Kalau sanksi nggak ada lah, paling Ya, tidak teguran ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan job desk-nya gitu, tidak sesuai dalam artian gimana nih, dia lompat pagar, ya kan? Dia lompat pagar mengikut campuri urusan job desk daripada teman seksi yang lain gitu. Nah berarti dia memang kepengen di seksi tersebut. Kalau saya memang seperti itu, di switch aja kalau memang mau gitu kan. Tidak ada. Jadi kalau saya lompat pagar seperti itu baik sih sejauh sifatnya membantu ya. Sifatnya membantu. Jadi misalnya seksi perlengkapan misalnya nih tidak melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya, tiba-tiba ada temennya dari seksi lain nih, ya kan, lompat pagar tuh ini nggak apa-apa dalam artian nggak apa-apanya tuh ya harus dengan etika lah ya, etika, jangan sampai akhirnya mencampuri seksi perlengkapan. Jadi ini seksi yang ini kok ini seksi perlengkapan ikut campur terlalu banyak, itu nggak terlalu dalam, nggak bisa juga. Sekedar memberi masukan siap, boleh. Terus di sisi lain kita butuhnya dalam hal apa gitu kan, sesuai tidak apa, berarti yang dimaksud oleh Villa Aulia 18 ini tidak menjalani tugas, berarti dia sebagai anggota benar-benar tidak melaksanakan tugasnya, berarti dia vakum dong, intinya kan begitu. Tapi di sisi lain kita butuh dalam hal apa? Dalam hal tenaganya atau dalam hal apanya nih gitu kan? Gitu. Tapi kalau saya pribadi sih menyikapi hal tersebut cukup dikomunikasikan aja sih ya. Cukup dikomunikasikan aja bahwa boleh lu bantu apa seksi perlengkapan tersebut misalnya, tapi jangan terlalu dalam juga, nanti dia nggak akan belajar nih seksi perlengkapan gitu. Boleh-boleh aja, tapi jangan sampai terlalu masuk ke dalam.
karena ya nggak etis juga. Berarti Gitu. untuk anggota yang tidak menjalankan tugas nggak ada sikap tegas apapun ya Pak ya. Iya, betul. Mungkin kalau misalkan ada ketua unit atau dari ketua Qatar yang dari kelurahan itu mereka kalau menegur mah nggak masalah Pak ya. Iya, betul. Oke, berarti kesimpulannya sudah. Sekarang ada yang dari Jaket Muslimah nih Pak. Oke. Gimana cara mendamaikan anggota yang berkonflik sudah beberapa kali dimediasi di forum, di luar tetap berkonflik? Itu gimana solusinya? Ini yang sering terjadi Pak, yang tadi saya bilang. Sudah bikin sasana ring tinju kasih yuk suruh berantem yang kalah udah gitu loh, jangan ini lagi. Jadi gini, itu joke aja ya. Jadi apa namanya, untuk mendamaikan anggota yang berkonflik sudah beberapa kali ya, ini memang butuh pendalaman karakter ya, butuh pendalaman karakter daripada si orang yang konflik tersebut. Jadi apa namanya, si kedua orang ini harus dicari benang merahnya. Kenapa kedua orang tersebut berkonflik gitu. Kenapa? Ya kan, benang merahnya apa? Setelah dicari benang merahnya, ambil benang merah tersebut untuk dijadikan sebuah solusi. Misalnya, kalau dari benang merah itu dia suka hobi yang sama, ya coba aja dipertemukan dengan kegiatan dengan hobi yang sama. Ya, itu satu, ya kan? Itu satu. Kedua, coba ngomong ke si A bahwa si B sebenarnya sudah tidak ada masalah dengan si A. Gitu. Jadi, mengatakan hal-hal yang baik tentang si B kepada si A, gitu, bahwa si B nggak ada masalah sebenarnya, hanya masalahnya adalah si A ini, lu begini sih orangnya bla 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 bla, coba deh diiniin, dan gue juga merasakan itu, bilang aja bahwa lu terlalu ego bla bla segala macam. Nanti kan si A itu kan pasti ngomong, enggak, si B itu begini, dia juga nggak benar. Ketika gue ngomong begini sama si B selalu dibantah mulu, gitu kan, misalnya seperti itu. Ya sudahlah. Kemarin gue udah ketemu sama si B, dia juga menyesali juga. Sebenarnya dia juga nggak mau seperti itu, misalnya gitu kan, nggak mau seperti itu. Jadi ungkapkan hal-hal yang baik tentang orang tersebut kepada orang yang berkonflik. Lalu sebaliknya, sampaikan hal-hal yang baik terhadap si B soal si A, gitu. Misalnya kita ngobrolnya sama si B yang selanjutnya nih, si A itu nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Itu adalah dinamika ketika kita konflik begitu, dinamika yang tidak bagus adalah ketika egois itu muncul, gitu. Dan si A itu sebenarnya sudah menyadari itu, dan sebenarnya dia ya secara tidak langsung sudah menyesali lah, bisa bilangnya seperti itu. Ini kita sebagai penengah, gitu. Jadi ungkapkan hal-hal yang baik si A terhadap si B, gitu. Jangan digosok-gosok lagi, gitu. Jadi intinya dari kubu A dan kubu si B saling memberikan kabar baik aja gitu Pak ya. Betul. Jadi kita harus memberikan kabar apa? Ya kita harus seperti itu. Jadi cara mendamaikannya begitu. Nanti lambat laun, kalaupun ketika nanti pas kebetulan lagi nongkrong, misalnya saya lagi nongkrong sama si A nih, ngopi kan segala macam, SMS aja atau WA aja kan, Japri merapat ya. lu, ya kan, Japri, merapat lah kesini, gue lagi ngopi nih, ketika dia datang, wah ada iniannya kan, ada teman konfliknya nih kan, seterunya gitu kan. Akhirnya dia nggak mau, nggak jadi deh. Udah kan udah diin gitu. Udah saling memaafkan lah ya, tinggal bercanda segala macam. Kalau menurut Pak Mul nih, selama pengalaman Pak Mul sendiri di Karang Taruna, baik dari ketua unit, kelurahan, dan sampai kecamatan, itu konflik yang diciptakan dari si
konflik pria sama konflik perempuan lebih mudah menyelesaikannya itu kan yang di bagian berapa laki-laki Pak ya. Kalau untuk perempuan itu ada kesulitan tersendiri nggak Pak untuk mengatasi dinamika yang seperti itu? Ya, terkadang kita juga butuh bantuan orang lain ya. Jadi di dalam Karang Taruna juga kan ada juga teman-teman kita pengurus yang dekat sama anggota wanita gitu kan. Kadang kita bagi-bagi tugas tuh. Kadang bagi-bagi tugas secara tidak sengaja ketika nih cewek-cewek nih konflik nih, ya kan? Yang satu merasa cemburu tidak diperhatikan, yang satu lagi cemburu merasa harus begini, belum lagi yang masalah percintaan gitu kan, sehingga akhirnya jadi males gitu kan datang. Kita kadang-kadang bagi tugas karena tidak semuanya seorang ketua atau seorang pemimpin itu menguasai sebuah masalah. Dia butuh bantuan teman-temannya juga. Paling nggak dia ngomong sama misalnya salah satu pengurus yang lain misalnya, ya tolong deh tuh si cewek yang ini tuh dia marah tuh, ya kan, merasa gimana, cobalah cari tahu masalahnya apa gitu kan, sama anggota cewek yang lain permasalahannya apa, karena rata-rata memang kalau untuk anggota-anggota yang cewek itu kayak geng-gengan gitu. Itu sering terjadi, geng-gengan itu kayak begitu. Ya itu itu yang terjadi lah di Karang Taruna gitu. Ketika ada sesuatu kelompok cewek yang ini kurang suka gitu, akhirnya yang satu ikut. Iya. Itu Pak yang bagaimana ketua bisa berada di tengah-tengah sih, tapi tetap dia ketua pada akhirnya minta bantuan pengurus yang lain untuk menyelesaikan hal itu. Iya. Dan alhamdulillah saya dibantu teman-teman dulu itu orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah semua. Jadi ketika ada masalah, ya tanpa saya ketahui ada masalah, tiba-tiba ya udah selesai aja gitu. Untuk ini Pak Mul, Qatar Agrindo lagi memberi pertanyaan lagi. Mungkin bisa dibantu jawab Pak Mul. Cara mengatasi anggota yang berkubu-kubu yang tidak memiliki rasa kekeluargaan terhadap anggota lain. Ya mungkin kritik. Ya Andra, nih Villa Aulia, terima kasih Suhu. Wah Suhu, emang gue pendekat kumpul. Makasih ya Villa Aulia ya. Ntar kita ketemu di ring. Saya sih hanya berbagi pengalaman aja. Cara mengatasi anggota yang berkubu-kubu dan tidak memiliki rasa kekeluargaan. Nah itu tadi. Kurang lebih hampir sama Pak ya motifnya ya. Sama. Jadi di sebuah wilayah, desa atau kelurahan itu memang kan karakter pemudanya atau pemudinya beda-beda ya. Misal, contohnya di RW 5 nih, ya kan, di RW 5 anak-anak RT 1, RT 2 itu pasti berbeda karakternya dengan RT yang lain. Betul Pak, punya karakter yang berbeda semua. Geografis berbeda, ya kan? Anak-anak wilayah RT 15 dengan RT 11 dengan RT 10 pasti berbeda karakter. Gitu. Ya itu pasti. Apalagi yang namanya tingkatan Karang Taruna kelurahan atau yang lebih luas lagi gitu kan. Itu pasti berbeda. Pasti berbeda satu sama lain. Nah, ketika berbeda itu memang akhirnya terjadi kubu-kubuan, berkubu-kubu yang tidak memiliki rasa guyup ya, bahasanya rasa guyup. Jadi nggak mau guyup nih satu sama lain nih. Nah, itu harus ada solusinya adalah dulu kami pernah terjadi seperti itu. Ya wajar sih kalau tahun-tahun pertama itu ketika kita tidak guyup, wajar karena apa? Kita tidak tahu satu sama lain, tidak kenal satu sama lain. Ya kan, dari mulai karakter, nama dan lain-lain gitu loh. Nah, ketika yang pertama terjadi kan pasti biasanya yang namanya awalnya kubu-kubuan itu pertama adalah kenal nama, kan gitu, kenal nama. Yang kedua adalah tahu karakternya, ya kan. Jangan juga menghakimi teman yang kebetulan karakternya berbeda dengan kita. Kita harus bisa memposisikan
Ya, kita harus bisa memposisikan ketika kita menjadi dia. Ya, ketika kita menjadi dia, kita harus posisikan diri kita. Jadi jangan kita menjudge atau menghakimi bahwa oh dia nggak punya rasa keluarga, dia kubu-kubuan. Tidak, sesungguhnya adalah dia hanya berbeda karakter dengan kita. Dia hanya berbeda karakter dengan kita. Dan itu wajar. Bagaimana menyatukannya? Pakailah prinsip Pancasila, Persatuan Indonesia. Ya kan? Iya, Pak. Di Persatuan Indonesia kan yang namanya semua itu bersatu. Jadi kita Pak. tinggal kita ya kan? Biar kita berbeda-beda RW, biar kita berbeda-beda RT, tapi kita masih di wilayah sini gitu. Sini Kan wilayah gitu. namanya roh. Iya, masih keturunan Karanganyar. Ya kan? Kita hanya berbeda identitas kok. Kita hanya berbeda identitas, berbeda lokasi, berbeda wilayah, itu saja. Secara demografi, secara lokasi, kita masih anak-anak Karanganyar, kita masih anak-anak wilayah tersebut. Buat apa kubu-kubuan? Toh kalau misalnya pada suatu hari kita berkumpul atas nama wilayah kita, kok bukan atas nama orang per orang, gitu. Nah itu harus diberikan pengertian, diberikan pengertian dalam bingkai persatuan, ya persatuan Indonesia itu di bingkainya itu bingkai itu. Jadi ya kita pakai betul yang ada di Bhinneka Tunggal Ika. Permasalahan kita adalah sekarang ini, ya kan? Kita tuh berbeda memang dari dulu kita lahir itu kita memang berbeda. Dan kita tidak sadar itu. Nah, sekarang ketika perbedaan itu muncul, kita malah kaget, kan lucu, ya kan? Kita jangan kaget dengan perbedaan, karena perbedaan itu memang ada dari sananya, namanya manusia, ya kan? Dan itu wajar adanya ketika berbeda satu sama lain. Tinggal ambil benang merahnya, komunikasikan dalam bingkai persatuan. Bahwa ngapain sih kubu-kubuan, pada akhirnya lu juga bawa nama wilayah juga, gitu. Ya itu pelan-pelan sih, pelan-pelan. Nah caranya ada ajak yang kubu-kubuan itu, ya, ajak semua anggotanya, katakanlah camping atau acara yang sifatnya di dunia jalan bebas gitu kan. Nanti dikolaborasi, ya. Ada delay nih sidik nih. Skip kan dik? Apa ya, Pak? Nggak, Pak. Ya, nyimak ya, masih nyimak ya. Jadi solusinya nih, kalau saya pribadi solusinya adalah ajak semua anggota keluar, ajak anggota semua ikut kegiatan di luar, lalu di dalam kegiatan tersebut diacak, ngineplah barang 1 malam atau 2 malam. Namun dalam hal menginap tersebut diacak semuanya, misalnya Kelurahan Karanganyar mengadakan jambore. Nah, nanti di jambore itu diacak tuh di tenda ini, di tenda A. Itu anak RW 1, 2, 6, 7 diacak deh tuh semuanya. Itu satu tenda. Biar mereka mengenal satu sama lain. Pendalaman Ya kan? karakter Biar apa mereka ya? ya, bahwa di dunia ini, di wilayah ini kita tidak hidup sendiri. Kita hidup bersama dengan teman-teman kita yang lain di wilayah yang lain, ya kan? Ketika ada sesuatu terjadi di jalanan, tidak ada teman kita, tapi ada teman dari wilayah lain. Kalau memang kenal, pasti ditolong. Sudah tidak melihat lagi yang namanya ketika di tengah jalan tuh kecelakaan. Oh, dia mah bukan RW gua nggak mau tolong lah, karena kubu-kubuan itu. Kan nggak bisa begitu, ya kan? Ya belajarlah menghargai satu sama lain. Menghargai perbedaan. Kalau memang kita berbeda, kalau inti daripada orang berkubu-kubuan itu kan karena satu visi, satu misi, dan juga satu persepsi, gitu kan. Padahal tidak semua visi, tidak semua persepsi harus bisa disamakan. Persepsi bisa beda satu sama lain. Seperti halnya kita melihat sudut pandang sebuah benda. Ketika kita melihat gelas dari depan adalah, saya contohkan nih kayak gimana ya, ada contohkannya gimana nih. Nah, gelas nih, ya kan, kita pernah contohin ya.
Nih, kita harus bisa yang namanya mengenali karakter. Yang pertama adalah ini. Coba ini dilihat bentuknya seperti apa. Ini apa? Ya kan? Ini gelas. Bentuknya Ya. apa? Ya bentuknya seperti ini. Gitu kan? Nah, itu kan dari sudut pandang Anda gitu. Sudut pandang Siti kan seperti itu. Bagaimana kalau saya putar seperti ini? Kan beda lagi. Kan berbeda, Pak. Ya kalau dari begini kan Sidi kan nggak bisa katakan nggak bisa ngelihat gagangnya kan, yang bisa ngelihat gagangnya dari samping ini, kiri atau kanan, ya kan? Kalau dari samping kanan pasti dari samping kiri juga orang melihat kagak dik, itu ada gagangnya kagak, gua nggak ngeliat gagang ya, makan ini bukannya penting lah ya, kagak, ada coba. Nah akhirnya kan Sidik memposisikan diri sebagai orang yang ada di sebelah kanan, akhirnya bentuknya kan seperti ini. Oh iya benar ternyata gagangnya. Akhirnya Sidik mengerti persepsi atau sudut pandang daripada orang tersebut. Nah, dari situlah kita mengerti bahwa memang kita memang berbeda, tapi jangan sampai perbedaan itu jadi malah nggak karuan. Ada perbedaan Jadi menyatukan. Iya, sekarang kita berkeluarga. Itu kan antara dua individu, ya kan? Wanita dan laki-laki. Iya, laki-laki dan perempuan. Udah gitu juga beda karakter, ya kan? Beda tempat kelahiran, beda tanggal kelahiran, beda semuanya. Tapi kok kita bisa menyatu? Karena apa? Ya, karena apa? Kesamaan visi, misi dan persepsi daripada kedua orang tersebut untuk membina sebuah rumah tangga satu tujuan, kan gitu. Organisasi kan begitu juga, berkumpulnya dua orang atau lebih, ya kan, untuk meraih satu tujuan dengan menyamakan visi, misi, dan persepsinya itu. Nah ini, yang berkubu-kubuan itu harus diberikan pandangan terhadap Persatuan Indonesia, Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Coba ajak ke jalan keluar lah dengan diacak tuh nanti di acara outboundnya itu, nah yang kubu-kubuan itu dipisahin tuh satu sama lain. Misalnya ada 10 orang nih yang kubu-kubuan, pisahin, satu orang di kelompok mana, satu orang di kelompok mana, satu orang di kelompok, kan dia bingung tuh, ya kan? Wah, gue kagak ada temennya nih, ya kan? Mau nggak mau kan dia harus menyatu, kan gitu. Itu berarti kan dia harus memahami karakter orang tersebut, ya kan? Ya gitu. Nah itu bisa jadi solusi. Ya bisa 1 malam atau 2 malam itu harus ada acara-acara kayak gitu. Jadi biar mengenal satu sama lain dan akrab. Untuk mengakrabkan kekubuan itu kita ditemuin di Jambore begitu Pak ya. Dalam satu acara Ya. semacam Jambore seperti itu ya. Ya bisa seperti itu. Bisa Jambore atau apalah acara ini Jambore LDK, tapi nanti dia dipecah itu satu sama lain itu biar nggak kubu-kubuan gitu. Oke Bang Mo, udah kesimpulannya sudah. Nah ini ada dari Villa Aulia lagi nih Bang Mo. Ya siap. Dia ngasih saran kalau bisa Qatar kelurahan interview ketua-ketua RW dan ketua-ketua RT. Wah, ini job desk-nya Bang Juandi nih. Kalau Bang Juandi kan ketua kelurahan sekarang ya kan. Jadi nanti kita bisa forward nih ya. Para ketua RT dan RW. Ya. Tuh, Bang Juandi ya dimonitor Bang ya. Ini kebetulan juga direkam. Jadi nanti bisa di di follow up lah saran daripada Villa Aulia 18 ini. Siap, nanti disampaikan. Siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Dindi, Bang. Tanya, Bang, daerah sana Permensos RI nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna sudah diimplementasikan sampai mana? Wah, kalau soal Permensos diimplementasikannya tentang Karang Taruna sudah diimplementasikan. Sudah sampai mana? Kalau di daerah
Sawah Besar, Kecamatan Sawah Besar, ya alhamdulillah sih ya. Semuanya juga kan karena kita kan juga mitra daripada kecamatan, atau juga kecamatan, kelurahan juga seperti itu. Dan alhamdulillah lurah dan camatnya juga support terhadap Karang Taruna, ya kan. Dan ketika ada keluhan-keluhan mengenai terhadap Karang Taruna, kelurahan juga support gitu kan, dan kita bersinergi satu sama lain antara pihak kelurahan dan Karang Taruna atau pihak kecamatan dengan Karang Taruna. Alhamdulillah kita bersinergi sih. Jadi implementasinya saat ini ya kita berjalan dengan baik ya, dengan baik. Alhamdulillah gitu kan. Kita ada kegiatan di support, kita ada apapun yang sifatnya yang baik-baik lah ya. Di masa pandemi ini kan kebetulan teman-teman di wilayah, di unit-unit terutama yang kami pantau itu memang bergerak untuk membantu menangani COVID-19 dari mulai razia masker, ya kan, mendistribusikan bansos yang dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi gitu. Kita bersinergi dengan pengurus RW di unit-unit itu yang kami pantau. Seperti itu Bang Dindi ya. Ya secara fungsi Karang Taruna di wilayah kami itu alhamdulillah cukup berjalan lah. Ya cukup berjalan lah secara fungsi. Ini Bang Mus, satu lagi dari Ridwan Kusnawan. Apa yang dilakukan ketika ada salah satu anggota yang merasa tidak dihargai dalam organisasi? Tidak dihargai dalam artian apa nih? Pada saat apa? Ya kan? Pada saat apa yang dilakukan ketika ada salah satu anggota yang merasa tidak dihargai dalam hal apa gitu kan. Dalam hal apa, misal kalau dalam hal rapat, pada saat rapat pendapatnya disanggah atau itu wajar-wajar saja, karena itu kan proses yang namanya rapat, menciptakan sebuah ide mufakat, ya kan, musyawarah untuk mufakat itu kan didapatkan pasti aja ada yang namanya silang pendapat, ya kan. Jadi dalam hal ini merasa tidak dihargai apa gitu kan? Apakah tidak dihargai idenya kah? Tidak dihargai pendapatnya kah? Atau yang lainnya gitu loh. Dalam tidak dihargai kan konteksnya kan masih luas ya. Kalau tidak dihargai dalam rapat, dalam hal gimana nih? Apakah waktu rapat pendapatnya itu dibully atau gimana gitu kan? Yang pasti ya namanya anak-anak muda ya, wajar lah ketika rapat diketawain pada saat ngomong, itu mah wajar aja. Tidak dihargai, makanya dalam hal seperti apa gitu. Cuman banyak perihal tidak bagus ya. juga sih. Ya, apa yang dilakukan ketika ada salah satu anggota yang merasa tidak dihargai? Ya dalam artian begini. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan siapa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh ketua ya pasti kan tidak berpihak ke sana kemari. Nah, terhadap misalnya tidak dihargai dari segi misalnya ada anggota yang punya kekurangan entah itu fisik maupun apa gitu ya. Ya itu kan sebenarnya manusiawi secara naluri juga kita nggak boleh menghina atau bagaimana gitu kan. Jadi makanya merasa tidak dihargai itu kayak gimana nih? Nah, banyak masih enggak ini, tapi yang pasti dalam konteksnya ketika rapat itu wajar ya kan, silang pendapat bahwa ada sanggahan argumentasi itu biasa. Yang penting ketika sudah selesai musyawarah mufakat rapat itu selesai, sudah di situ saja, tidak dibawa-bawa ke luar gitu. Itu dewasa namanya gitu. Oke, siap. Bang Mo, sebelumnya ini kan 1 jam ya. Ya. Lanjut aja terus nggak apa-apa.
Dia cuma 1 jam doang. Ada lagi tuh, Qatar Agrindo nanya lagi tuh. Mau nanya lagi. Oke, Viewernya terakhir. berapa sih? Tanggapannya organisasi Karang Taruna dibeli suara dalam pemilihan dengan iming-iming mendapatkan bantuan pengembangan organisasi. Yang pertama nih ya ini ada selalu ada di setiap entah itu pemilu maupun pemilihan daerah lah ya. Semuanya ada, Pak Dibeli ya. suara. Sesungguhnya tidak dibeli suara. Pertama gini dulu. Pertama kita pisahkan dulu. Karang Taruna sebagai organisasi tidak boleh disangkut pautkan atau tidak boleh mendukung salah satu kontestan pemilihan apapun, pemilihan kepala desa, pemilihan lurah, pemilihan anggota DPRD, pemilu legislatif, pemilu presiden. Karang Taruna itu secara organisasi tidak boleh, ya, dilarang. Karena Karang Taruna kan organisasi sosial, bukan organisasi politik ataupun organisasi yang memihak salah satu kontestan, ya kan? Dia harus berdiri sebagai organisasi ya Karang Taruna, gitu. Namun anggota ataupun pengurusnya secara hak politik pribadi boleh mendukung siapapun. Ya harus dibedakan dulu nih. Kita harus pisahkan dulu, ya kan? Di sini kan dari teman-teman Qatar Agrindo ini konteksnya adalah organisasi Karang Taruna. Karang Taruna secara organisasi ya nggak boleh. Yang pertama itu dulu dipahamin dulu. Karang Taruna sebagai organisasi tidak boleh memihak salah satu partai politik, kontestan, pemilihan apapun, ya kan? Dia harus berdiri sendiri, dia harus netral. Karang Taruna itu harus netral. Namun baik ketua, pengurus maupun anggotanya memilih salah satu pilih itu sah-sah aja, tapi secara pribadi loh. Jadi tidak ada bahasa kami Karang Taruna Agrindo mendukung Bapak ini untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD kabupaten ini. Tidak begitu. Tapi bahasanya adalah saya Mulyana, ketua Karang Taruna. Nggak pakai ketua, saya Mulyana mendukung. Ya kan? Saya Mulyana mendukung Bapak ini untuk mencalonkan sebagai kepala kelurahan misalnya atau kepala desa lah, katakan seperti itu kalau kita di desa. Nah itu boleh secara pribadi. Saya Mulyana mendukung Bapak Sidik untuk menjadi kepala desa Sukamaju, seperti itu. Boleh. Dan jangan juga, ini pragmatis nih, kadang-kadang pragmatis kita juga. Diiming-imingin bantuan pengembangan organisasi, komen oke aja gitu loh, bawa-bawa nama organisasi. Jangan. Kalau seandainya ada orang yang mau memberikan atau bukan iming-iming ya, kalau memang memberikan bantuan ya sudah memberikan bantuan saja, nggak perlu ada iming-iming lu harus pilih gua. Nah gitu juga ya bisa lah itu dikemas sedemikian rupa lah. Jadi pengembangan organisasi pemerintah kan atau pemerintah daerah setempat ya mungkin beda-beda ya organisasi. Cuman jangan sampai jadi pragmatis lah karena kita dibantu oleh salah satu kontestan dalam sebuah pemilihan kita memilih itu aja, jangan. Kalau bisa ambil dari semua kontestan. Misalnya Sidik jadi calon kepala desa, terus siapa lagi teman Sidik ambil aja ini semuanya. Kalau mau pilih mah biasa masih teman aja gitu. Ya jangan lah. Kesimpulannya Karang Taruna harus berdiri di kaki sendiri, Pak ya. Iya. Tidak. Pokoknya intinya Karang Taruna sebagai organisasi itu harus netral. Nggak boleh dia mendukung salah satu kontestan sebuah pemilihan, baik itu pemilihan kepala desa, kepala daerah, dan lain-lain. Nggak bisa. Dia harus sebagai organisasi dia harus netral. Tapi sebagai orang atau individu kan, kita kan punya hak suara, hak pilih. Saya sebagai
memilih siapapun. Bukan berarti saya bawa bendera Karang Taruna, tidak. Saya bawa bendera pribadi bahwa saya mendukung si A untuk mencalonkan diri menjadi apa gitu kan. Nggak perlu. Karena gini, ini saja ya, apa namanya, sharing pengalaman. Dulu di DKI Jakarta, ya kan, ada pemilihan gubernur pada saat Fauzi Bowo dengan siapa dulu ya? Saya sampai lupa tuh. Jadi dua kontestan lah, gitu kan. Dadang. Nah kami di Karang, ya dulu sama siapa ya? Fauzi Bowo sama siapa sih? Adang Darajatun. Ah iya, dan Jatun bener. Dan Jatun dari Anwar ya. Iya. Iya. Nah iya, di situ nih kita diuji kebersamaan kita di dalam sebuah organisasi Karang Taruna, gitu kan. Di situ teman-teman kita ada yang memihak Adang Darajatun dan Dani Anwar. Ada lagi teman yang satu lagi mendukung Fauzi Bowo dan siapa sih? Narawi Ramli ya dulu ya. Ramli. Iya, Narawi Ramli. Nah, di situ dinamika terjadi tuh, ya kan? Kita sempat ada semacam ada friksi, ada gesekan, ya kan, antara teman, sensi-sensian, dan itu wajar. Tapi itu harus dibarengi juga ada teman-teman yang dalam hal ini netral. Dalam hal netral adalah kita punya hak pilih, tapi kita nggak mau ikut-ikutan kubu A, kubu B. Ya, contohnya saya dulu, teman-teman ada yang mendukung Fauzi Bowo dan Narawi Ramli, dan ada juga mendukung Adang Dani, gitu kan. Saya cuma memberikan dulu zaman SMS. Saya cuma ngetik SMS, selamat berkompetisi, selamat berdemokrasi, gunakan hak pilih dengan baik tanpa menciderai organisasi, ya kan. Ingatlah bahwa kita masih satu bendera Karang Taruna. Udah, rumah besar kita adalah Karang Taruna. Jadi ketika kontestasi pemilu sudah selesai, pemilihan sudah selesai, sudah kita balik ke rumah kita, ke rumah besar kita, yaitu Karang Taruna. Kita makan bareng lagi, kita ngopi bareng lagi, nongkrong bareng lagi. Seperti itu. Dan alhamdulillah kita tidak terpecah pada saat itu. Itu saya pengalaman aja. Kita nggak bawa nama organisasi, kita pribadi masing-masing. Gitu. Ya kategorinya haram ya Pak ya. Iyalah, jangan mempergunakan kekuatan kita sebagai ketua terus bawa nama Cari masa. Cari masa, bilang, Pak tenang aja Pak, kita dukung, Karang Taruna dukung Bapak. Yang penting asal Bapak bantu buat kita nih acara pengembangan organisasi apa segala macam. Jangan melacur. Ya, jangan melacurkan organisasi untuk sebuah kepentingan. Jangan jadi pelacur. Menguntungkan diri pribadi Pak ya. Oke, siap. Untuk ini kita tutup ya Pak Mul ya. Siap. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah bertanya. Oh ada Bang Asbi tuh, Bang Ubay tuh. Wah, Bang Ubay, Heri. Oke, terima kasih Bang Heri. Selamat bergabung Bang Ubay. Ini ditetapkan nggak sih tadi 1 jam itu di pamfletnya itu di leaflet? Ya 1 jam otomatis Pak, dia mati Pak. Oh gitu. Nah, Ini ya, 1 jam nggak mati-mati. hampir 1 jam. Oke, terima kasih banyak Pak Mulyanan selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Sobesar. Sebelum kita akhiri Kitalks Karang Taruna 05 Karanganyar, Bang Sandi bergabung. tolong berikan closing statement untuk kami dan yang melihat secara langsung Kitalks malam ini. Iya, Karang Taruna adalah sebuah organisasi yang besar, organisasi yang bukan ecek-ecek, ya. Jadikan sebuah kebanggaan kita bergabung di organisasi Karang Taruna ini, baik di tingkatan unit, baik di tingkatan kelurahan, kecamatan, provinsi maupun tingkatan nasional. Jadikan
Karang Taruna ini sebagai jati diri kita sebagai orang Indonesia yang punya rasa sosial tinggi, punya rasa peduli yang tinggi, rasa memiliki satu sama lain dalam bingkai NKRI. Kita sama, satu bahasa Indonesia. Ya, cuman kita adalah di organisasi Karang Taruna tersebut. Gitu. Jadi Terima kasih banyak. ya, terima kasih semuanya. Ada Mas Sandi bergabung tuh. Waduh, alhamdulillah. Nanti lain Ya kita mah apa ya? Kita mah cuman sharing-sharing aja gitu kan. Saya cuma sharing-sharing aja pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapat di Karang Taruna sehingga akhirnya saya bisa seperti sekarang ini gitu loh. Saya masih cuma merupakan rengginang gitu. Siap. Mas, Bang Ubay, baru mau gabung, nanti kemana aja? Terima kasih buat buat minggu depan lagi nih. terima kasih buat Bang Sandi yang udah bergabung. Qatar ID, terima kasih sudah bergabung tuh. Baru pada bergabung gini hari. Iya. Karang Taruna ya. Jujur dik, saya bangga pakai ini. Saya bangga Bangga, Pak. dengan ini. Menunjukkan Bangga. jati diri, Pak. Jati diri, bangga. Terima Gak kasih punya buat duit, gak punya tenaga, Pak. Yang penting ya, kalau kita pengen ada orang yang mendharmabaktikan materinya untuk kebaikan wilayahnya, ada juga yang lewat tenaga dan pikirannya. Semua di dalam Karang Taruna. Di Karang Taruna juga ada yang punya rezekinya banyak. Di Karang Taruna juga ada yang tenaganya bisa dipakai. Pola pikir yang bagus. Ini buat pengembangan diri kita ini. Bangga. bangga, Proud Pak. to be Karang Taruna. Aditya Matpayuda. Salam Aditya Karya Mas Payoda. Salam kesejahteraan sosial. Terima kasih saya dikasih kesempatan seperti ini. Siap. Makasih banyak untuk semuanya. Minggu depan kita bakal adakan lagi Kitok sini. Ditunggu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.